Halo saudaraku semua. Apa kabar? Ada Theo. Kita dari tadi nih bertempur untuk kasih tidur dia ya, karena tidak tahu dia punya masalah dengan perut, namanya kolik. Saya tidak tahu dalam medis Indonesia dibilang apa, tapi di sini dibilang kolik karena namanya bayi ya, masih baru. Jadi dia masih beradaptasi dengan apa yang masuk ke dalam perutnya dia, dan dia masih beradaptasi untuk mencerna makanan. Okay, so it's been 3 weeks since Theo were born. So it's quite tired. Capek? No, dia tidak capek karena no. Untuk parents baru. Untuk parents baru, kata Alex, untuk orang tua baru. Oke, aktivitas yang baru membuat kami agak capek. Untungnya Alex kalau kita di sini kita bilang konje parental. Jadi itu kayak libur untuk orang tua yang kayak maksudnya kalau kita punya baby gitu, punya anak bayi baru lahir. Kalau zaman dulu konje parental only 3 days before, yes. Très longtemps. Yeah, that is a long time ago. But now the konje parental atau libur untuk orang tua itu 1 bulan. Jadi kira-kira Alex kemarin liburnya itu dari tanggal 21 Maret. Karena Theo itu lahir di tanggal 22 Maret. Oke. Video ini tidak akan saya upload langsung karena saya akan take my time, akan ambil waktu untuk bisa edit dan jaga Theo, karena untuk sementara seperti kalian tahu bayi baru lahir, dia masih beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Beradaptasi, c'est-à-dire il est en train de adapter avec Saya mengerti. Dia mengerti, cuma dia bicaranya agak sedikit ya. Sudah lama di sini, jadi dia sudah mulai, Alex sudah tidak bisa lagi berbicara bahasa Indonesia seperti dulu ya, karena sedikit ya. Untuk baby tidak tahu. Oke, kemarin saya tidak akan bercerita banyak di sini. Saya akan kasih tunjuk dulu video waktu kami di rumah sakit, proses lahirannya seperti yang kalian bilang. Kalau boleh didokumentasi sedikit. Jadi saya minta Alex untuk ambil video hanya secepat mungkin. Yang penting adalah memori untuk saya juga ya. Saya sengaja suruh dia ambil video itu bukan hanya untuk buat video untuk YouTube, tapi untuk saya lihat apa keadaan di sekitar saya. Saya kasih tunjuk video dulu, baru setelah itu saya jelasin. Hello saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita di hospital. Tuh, massage Pagines. Avec le pied, je faisais. Allez, poussez. Massage à la française.
Who is with Papa? Where is Theo? Ah, there you go. Mama is looking for you. Oh, so cute. Tu t'es levé, tu as peur? Oui, Il n'est pas là. oui, Et tu fais papa, il dort, bébé, il n'est pas là. oui. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you Anak mama. Anak mama lagi tidur. No, saya tidak mau. Saya tidak mau dilihat. Dia tutup wajahnya. Halo, siapa ini baru bangun? Theo. Ini wajahnya digaruk sendiri ya. Karena dokter anaknya tuh ngelarang pakai ini, kaos tangan, biar dia belajar untuk ini, pegangan. Ah, wajahnya luka di mana-mana. Tidak apa-apa, ya? Tidak apa-apa, ya? Ya? Kuku Theo. Halo Theo. Halo saudara-saudara, apa kabar? Kita bakalan pulang hari ini. First time in the car. Theo is not scared at all. Ah non, c'est bien la voiture. Wow, good boy. We are so happy. Finally, we are home. Il y a trop les blagues. Voilà, Theo rencontre mamie et papi. Et voilà. Kalian sudah lihat videonya. Jadi saya itu pecah ketuban di tanggal 21 Maret, saya pecah ketuban jam 7 ya, jam 7 pagi. Apa jam 6, no, 6.40. 6.45 something like that. Jam 6 jam ya. Jadi kita bisa bilang saja jam 7 pagi. Oke, jam 6.45, 50 seperti itu. Tapi Alex bilang jam 7.30. Jam 6.30. Jadi saya bilang jam 7 pagi. Kita hitung globalnya aja. Jadi jam 7 pagi tanggal 21 saya pecah ketuban, kita telepon rumah sakit emergency. Kita telepon dan kita bilang Alex yang telepon karena saya lagi ini ya, saya pecah ketuban bukan sedikit-sedikit ya, saya pecah itu langsung kayak air 1 liter. Alex bingung, Alex confused ya. Ya, dia langsung ambil handuk, ambil apa semua. Coba cuci. Langsung itu handuk-handuknya itu dia cuci ya. Itu ada beberapa handuk yang kita gunakan. Jadi le premier c'est comme 1 litre. Après yang pertama 1 liter. Setelah itu saya lagi mandi, pas saya keluar dari bak mandi keluar lagi 1 liter. Jadi banyak sekali. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 7.30 itu saya ini ya, air ketuban keluar. Tapi waktu sebelum di sini di Perancis, kalau kalian hamil gitu, kalian punya namanya bidan untuk menjelaskan. Kalau kalian pecah ketuban jangan panik, kalian masih punya beberapa waktu sebelum kontraksi atau anaknya keluar ya. Santai. Jadi kita berdua santai. Jadi On a rappelé la rumah sakit, il nous a dit ok,
Kom. Oke. Saya sudah lupa jam berapa kita ke rumah sakit, tapi dari jam 7 itu kita santai dulu, kita nonton TV, dan sekitar jam 10 lewat begitu saya sudah mulai ngerasa kayak saya punya perut ini dia mules ya, dan saya takut. Tapi saya berusaha untuk tidak panik ya. Jadi kita nonton TV, dan kebetulan temannya Alex itu, teman kerjanya Alex harus datang karena saat kayak pecah ketuban begitu, Alex telepon tempat kerjanya dia, dan dia dinyatakan libur hari itu juga ya. Dan temannya dia harus datang untuk ambil perkakas atau alat-alat kerja dari Alex untuk digunakan di departemen yang di sini ya, karena seperti itu dia punya cara kerja. Oke, jadi temannya itu datang sekitar jam 10 lewat kita pergi. Dan itu di dalam mobil itu pas di jalan tak itu kan jalan kan tidak selalu lurus kan, dia punya ini polisi tidur, ada dia punya apa semua. Polisi tidur di sini kita bilang dudan ya. Itu perut itu kayak prok begitu. Itu saya ngerasa kayak mulesnya tuh semakin parah ya. Saya bilang, aduh ini kenapa mules sekali. Dan saya ngerasa saya punya air ketuban itu dia keluar lagi ya. Saya bilang, buset ini mati nih kalau sampai di rumah sakit saya punya air ketuban keluar semua ya. Saya sampai di rumah sakit, Alex bikin administrasi di bawah. Saya dibawa langsung dengan kursi roda dari ruangan itu, dibawa langsung ke kursi roda ke ruangan untuk cek ya. Kalau itu memang betul air ketuban atau apa. Saya bilang air ketuban, masa kencing keluar air 1 liter. Saya bilang begitu. Mereka periksa dan mereka balik. Oke, Madame Rasco, on va vous garder ici parce que ça c'est les eaux qui vous perdent. Dia bilang begitu. Itu dia bilang karena di sini kalau bukan air ketuban yang pecah, mereka tidak akan suruh kalian tinggal ya, mereka akan suruh kalian pulang. Dan mereka mau pastiin kalau itu air ketuban. Jadi tuh dia punya perawat bilang, iya ibu, kita akan jaga ibu di sini karena itu air ketuban yang keluar. Dia bilang pakai bahasa Prancis begitu. Oke. So saya tunggu selama 1 jam. Kira-kira lebih. Saya tunggu dia bikin administrasi lebih dari 1 jam. Saya sudah mulai, saya punya perut sudah kayak keputar-putar. Dan itu tuh dia kan punya kayak mesin itu untuk detektif, dia punya kontraksi gitu kan. Itu dia punya kontraksi setiap 30 menit 20 menit, tidak beraturan ya. Kadang 10 menit dia sudah naik turun normal, naik turun normal. Saya punya perut mulai sekali. Terus saya minta dari ruangan itu, Alex langsung di administrasi dia minta kamar kan. Jadi kita langsung masuk ke kamar. Pas kita sudah masuk ke kamar, agak lumayan saya punya perut agak sedikit santai karena 30 menit dia tidak ada kontraksi sama sekali. Setelah itu saya minta balon untuk duduk gitu. Pas balonnya datang itu saya punya perut itu mulai sekali. Jadi saya duduk putar-putar di balon itu. Alex bantu saya berdiri, duduk. Saya jalan bolak-balik kiri kanan. Tapi kalian tahu kenapa? Setelah semua olahraga yang sudah kita buat itu, saya nanti melahirkan besok harinya jam 9 pagi. Jadi itu air ketuban sudah hilang, itu saya melahirkan nanti berapa puluh jam kemudian. Jadi selama 1 malam itu dari jam saya punya kontraksi saat di minute saya commence combien? Jam 10.11 malam. Jam 10.11 malam. Selalu jatuh di jam-jam 10 ya. Kita pergi ke rumah sakit jam 10 dan kontraksi setiap 10 menit sekali karena Alex tulis ya. Dia tulis setiap jam gitu. Dan kita bisa tahu setiap berapa menit dia punya kontraksi, dan kontraksi setiap 10 menit itu jatuhnya di jam 10 malam. Dari jam 10 malam itu sampai pagi jam 9 saya punya kontraksi, saya sampai saya melahirkan ya. Jadi Theo itu lahirnya sekitar jam 8.55 something like that, 58. Jadi kita hitung jam 9 pagi. Nah, saya ingat karena saya lihat jam, saya lagi dorong itu, tapi saya punya biji mata ini, saya lihat jam sudah jam berapa ini. Puji Tuhan, saat melahirkan saya melahirkan normal, tidak sesar.
Yeay, saya senang sekali karena waktu ya Theo bangun. Fini. Tunggu, Jepang Theo. Tunggu bentar. Music. Oh, pusing. Oke. Ini dia keponakan kalian. Dia baru bangun. Udah sudah. Kasihan. Udah faim kok. Dia lapar. Oke, jadi itu Theo lahirnya jam 9 pagi di tanggal 22 Maret. Singkat cerita, oke? Jadi itu saya punya, itu peridural itu, saya pakai peridural untuk bantu hilangin saya punya rasa ini ya, mules. Jadi saya tidak terlalu rasa saat melahirkan ya, cuma saya rasa saat saya mau dorong dia keluar gitu. Anak manis. Mata besar. Mata besar. Dia kalau bangun dia punya mata tuh kayak melihat dunia tuh. Nanti kalau dia sudah bangun sekali baru matanya tuh agak sedikit sayur-sayur ya. Jadi sama papa? Sama papa atau sama mama? Jadi Theo ini dia punya wajah itu ambil kita berdua ya, dia punya postur wajah itu kita lihat saat foto Alex kecil, dia punya dagu ini panjang ke bawah seperti Alex. Saya bisa kasih tunjuk dia punya foto perbedaan Alex. Dia punya bentuk kepala itu di bagian sini, dia punya dia kayak sedikit kayak begini ya. Ini kayak Alex begini. Dia punya bentuk kepala seperti Alex, kata ibu Alex seperti dia sama sekali seperti Alex waktu Alex kecil ya. Dia punya bulu, dia punya ini kening, alis mata gitu, dia punya bulu mata semua seperti Alex. Tapi yang lain dia punya mata itu kita belum terlalu tahu ya kalau dia ikut saya atau ikut bapak. Dia punya hidung naik di sini, tapi hidungnya di bagian bawah sini seperti saya. Dia punya kulit ikut saya karena waktu kita taruh di matahari kemarin dia langsung ini ya warna brown gini. Oke, jadi ada dia punya cerita yang paling sedih yaitu kita di rumah sakit tuh kita tinggal selama 1 minggu. Sebenarnya cuma 3 hari, akhirnya tinggal 1 minggu karena pertama waktu kita mau keluar hari Jumat, kita masuk rumah sakit tanggal 21 itu hari Senin. Hari Jumat sebenarnya kita sudah harus keluar. Oh, kasihan. Hari Jumat itu sebenarnya kita harus keluar, tapi karena dia punya berat badan turun, jadi kita tidak boleh keluar. Dan keesokan harinya dia punya berat badan naik sedikit, tapi masalahnya, sama mama sayang. Tapi masalahnya saya dapati dia punya penyakit penyakit kuning begitu, dia punya mata itu kuning. Saya heran kenapa mereka tidak periksa waktu mereka periksa dia punya berat badan kemarin ya hari Jumat itu, kenapa mereka tidak lihat kalau dia punya mata itu kuning ya. Padahal saya sudah bilang dia punya mata kok kuning begitu kan, tapi mereka kayak ignore gitu, kayak nggak peduli gitu. Akhirnya keesokan harinya saya marah sekali karena mereka harus tikam lagi dia punya tangan untuk ambil dia punya darah, karena waktu hari Jumat itu mereka tikam dia punya tangan itu untuk ambil darah ya, untuk periksa kalau dia ada masalah atau apa. Dan keesokan harinya mereka harus tikam lagi dia punya tangan sebelah. Saya sampai marah, saya bilang kenapa tidak bikin itu 1 kali kemarin kan. Kasihan saya punya anak nangis kasihan. Tapi puji Tuhan sekarang tapi puji Tuhan sekarang dia punya mata sudah normal, sudah putih karena saya sering taruh di matahari ya. Jadi kalau bukan penyakit ya, kalau apa masalah dengan kuning itu, apa penyakit kuning apa itu cuma kekurangan ini ya, mungkin kekurangan sinar matahari atau apa begitu, kayak vitamin apa saya tidak tahu. Dan saya punya mama juga bilang harus kasih jemur di matahari. Jadi kita di matahari itu pagi-pagi dingin, di sini masih dingin. Saya sudah tahu saya punya bayi di luar, yang penting dia sentuh tuh matahari karena kasihan sayangku. Oke, aman sekarang Theo lagi nete.
Jadi sampai di mana saya tadi ya? Saya sudah lupa. Oke. Bentar. Hilang. Oke. Jadi ceritanya itu akhirnya ujung-ujungnya dia harus dimasukin ke ruangan infrabiru begitu untuk dia ambil ini apa kayak dikasih apa bronze untuk dikasih kena sinar matahari begitu. Jadi matahari yang itu matahari palsu. Annie, tu peux pas respirer. Dan oke. Cerita tentang melahirkan ini. Alex dia di samping saya waktu kita melahirkan, tidak ada itu kayak pembatas antara dokter dan saya. Jadi Alex lihat semua prosesnya. Lalu bagaimana? Saat dia punya kepala keluar dan dokter tangkap itu. Iya, dia lihat itu dokter ambil kepalanya Theo, dia cuma begini. Dan Alex juga yang potong dia punya apa nih tali pusar. Bagaimana perasaan potong kordon tali pusar? C'est parti cumi-cumi. Seperti cumi-cumi, dia bilang dia punya tekstur itu saat dipotong kayak ini ya, kayak potong kalau coba kalian gunting cumi-cumi. Elastis. Ya, kalian gunting cumi-cumi itu dia punya rasa seperti itu katanya Alex bilang. Saya bilang kamu takut tidak? Kamu takut enggak? Enggak takut lihat. Oke, saya pikir dia bakalan pingsan di samping saya, ternyata tidak. Dan dia tuh saya senang juga dari dia. Dia liatin saya, Theo. Dan saya juga senang dari dia selalu kasih ingat saya untuk bernapas, ambil napas, buang napas. Jadi proses melahirkan cuma makan waktu kurang dari 20 menit ya. Jadi cukup cepat dan berat badannya dia hampir 4 kilo, kurang 50 gram. 4 kilo, jadi dia punya berat badan 3 kilo 950 gram ya, dan dia punya panjang badan 48,5 cm, tidak terlalu besar tapi dia punya badan agak sedikit besar ya, dan terutama dia punya kepala mau dorong keluar itu Alex itu lihat itu dokter pegang dia punya kepala, Alex dia bakalan kasih pecah saya punya anak berkepala. Dan jadi itu dia punya prosesnya tidak terlalu panjang lebar. Saya bercerita, kita cukup senang. Dan saat kita balik, ibu mertua dan bapak mertua saya menjemput kita di rumah sini karena mereka dilarang untuk ke rumah sakit karena COVID. Jadi cuma kita berdua yang boleh masuk ke rumah sakit. Tidak ada yang bisa kunjungi kita gitu selama kita di sana. Jadi 1 minggu itu agak cukup lama. Karena selama kita tinggal di sana juga kita harus bayar ya. Untung aja di sini kan walaupun kalian bayar kan nanti dikasih balik lagi uang kalian kan dari asuransi. Jadi itulah keuntungan tinggal di Prancis, apapun yang kalian bayar dikembalikan lagi ya. Jadi kalian saya senang sekali tinggal di Prancis karena itu dia punya dia punya security sosial itu paling top ya dibandingkan negara-negara lain. Saya tidak tahu negara lain bagaimana, tapi di Prancis sangat-sangat bagus untuk asuransi. Il y a mutuelle aussi. Ada mutual itu asuransi kan? Asuransi, mais worker insurance. Oh iya. Oke. Waduh dia kelaparan sekali dia. Tadi dia lagi netek dia lupa bernapas. Sering begitu dia. Kalau dia lagi lapar begitu dia minum sampai lupa bernapas. Habis itu dia saya harus tepuk-tepuk dia punya belakang. Pertama kali waktu saya kasih tete dia ya, itu waktu itu saya punya kuah toto itu banyak sekali ya. Dan dia minum dan dia minum terlalu cepat dan dia itu kayak tidak bernapas. Saya takut saya punya wajah ini langsung jadi pucat ya. Ternyata saya baca itu normal. Anak-anak kadang bayi baru lahir itu begitu, dia sering lupa bernapas. Ya, seperti itu. Dan ini sudah 3 minggu. Tapi dia berat badannya sudah naik. Sudah 4 kilo lebih. Ini bentar lagi sudah 5 kilo. Sudah tidak baby lagi nanti. Dia terlalu cepat besarnya. Perbedaan wajahnya dari waktu... Ada foto waktu... Bentar. Mana tuh Toto?
ada foto waktu kita lihat di rumah sakit kan mereka bikin fotografi kan, ada fotografer di rumah sakit. Jadi dia ambil foto kita dan kemarin itu dia kasih tunjuk foto, dia kasih tunjuk itu foto. Alex paling takut ini anak punya hidung ketempel sekali di dada. Tidak apa-apa, dia tahu manage. Oke, jadi di rumah sakit itu ada fotografer, jadi dia ambil foto kita, nanti setelah itu kita bisa pilih foto mana yang kita mau ambil, ada paket apa yang kita mau ambil, dan paketnya sangat mahal sekali. Dan kita lihat dia punya perbedaan wajah waktu dia 3 hari, saat kita ambil foto itu dia 3 hari, beda sekali dia punya perbedaan 3 hari dan 3 minggu, dia punya bentuk wajah sudah jadi lain sekali ya. Waktu 3 hari itu dia seperti peti Buddha. Buddha kecil begitu. Kalian tahu foto-foto Buddha begitu bulat, mata Cina apa begitu. Tapi sekarang sudah ini ya, dia punya biji mata tambah besar, dia punya tangisan tambah besar. Kulit seperti mama. Kulit sudah seperti mama, sudah tambah ini ya, tambah bronze, tambah mat gitu. Kalau kita bilang, kalau saya ini kuning langsat. Jadi kalau saya putih itu dia tidak putih sekali tapi kuning langsat. Jadi dia punya kulit seperti itu ya. Dia kalau di musim panas dia bisa jadi orang Papua, kalau di musim dingin dia bisa jadi orang bule ya. Jadi bagus. Tu comprends ce que j'ai dit? Dia peut devenir africain et bule in the liver. Dan itu saja video kita di hari ini, hanya untuk kasih kabar ke kalian karena saya banyak sekali dapat pesan dari Instagram. Oh my god, kadang saya sudah malu hati mau baca ya, karena seperti saya ditagih hutang oleh rentenir. Jadi saya bilang ke Alex, bilang ke saya boleh untuk bikin video tapi tunggu setelah dia sudah sebulan, untuk supaya kita tenang-tenang dulu baru kasih publisitas anak kita di video ya. Oke? Jadi itu saja video kita hari ini, dan jaga kesehatan kalian semua. Dadah. Dadah.